Emak-emak curi tas pedagang viral di media sosial. Polres Oki grebek home industri Senpi Rakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami dalam program Kriminal Porgol. Edisi hari ini Selasa 30 Maret 2021. Saya Romi Afriansa, inilah Porgol selengkapnya. Aksi pencurian di Pasar Dua Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang viral di media sosial. Pencurian yang dilakukan oleh emak-emak yang berpura sebagai pembeli ini terekam CCTV pasar. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat pelaku melakukan pencurian tas milik seorang pedagang di Pasar Dua Ulu Palembang. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku seorang wanita berpura-pura sebagai pembeli. Pelaku berusaha membuat korbannya seorang pedagang sibuk melayani pelaku yang berbelanja. Saat korban lengah, pelaku langsung mengambil tas yang terletak di dalam kotak kayu dekat dagangan. Usai mengambil tas korban, pelaku langsung bergegas kabur. Pencurian yang dilakukan emak-emak di Pasar Dua Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini sempat viral di media sosial. Sanaria orang tua korban pencurian menyatakan telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Akibat pencurian tersebut, anaknya kehilangan tas berisi uang Rp900.000 dan sebuah ponsel. Ya kan pura-pura ngelini nah. Ada uang tunai itu sekitar 900. Terus HP, kunci motor. oh itu ya. Kasus pencurian ini masih dalam penanganan Polrestabes Palembang. Polisi tengah memburu pelaku pencurian yang telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Puluhan butir peluru berikut Senpi Rakitan berbagai jenis berhasil diamankan polisi dari home industri Senpi Rakitan di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Satu tersangka yang diamankan merupakan residivis kasus pembunuhan di Polda Lampung. Kedua tersangka, Rafid dan Joni, diamankan polisi saat penggerbekan home industri Senpi Rakitan di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Saat eksekusi kedua tersangka, sempat terjadi perlawanan yang dilakukan warga dan tersangka. Tersangka terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kakinya karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Polisi mengamankan 25 butir peluru tajam, 25 butir peluru karet, kaliber 38 dan peluru jenis revolver, serta berbagai jenis Senpi Rakitan. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi Senpi Rakitan dan alat hisap narkoba. Tersangka mengaku telah menjual Senpi Rakitan sebanyak 15 unit dengan harga 1,5 juta rupiah untuk satu unit Senpi Rakitan. Salah satu tersangka merupakan residivis kasus pembunuhan di Polda Lampung. Kapolres Oki AKBP Alamsyah Pelupesi meminta masyarakat yang memiliki Senpi Rakitan segera menyerahkannya kepada petugas tanpa dikenakan pidana. Dan di TKP itu berhasil diamankan ada 5 pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Kemudian juga diamankan di salah satu rumah warga juga ada 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Jadi totalnya ada 6. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Polres Ogan Ilir menggerebek sebuah kampung yang disinyalir menjadi tempat transaksi narkoba. Dari penggerebekan ini polisi mengamankan 7 tersangka dan beberapa barang bukti narkoba lainnya. Beginilah suasana penggerebekan kampung narkoba yang terletak di Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dan warga yang lari tunggang langgang.
Salah satu yang diduga bandar narkoba berusaha kabur dan meronta ketika hendak diamankan polisi. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara, namun tak diindahkan oleh para pelaku yang sudah kocar-kacir berusaha kabur dari petugas. Sebanyak 6 lokasi yang digerebek petugas didapati 7 orang diduga tersangka bandar narkoba dan kaki tangannya. Warga sekitar sempat histeris dan salah seorang keluarga terduga bandar narkoba sempat menghalangi petugas saat kerabat mereka dibawa masuk mobil polisi. Penggerebekan ini berawal dari adanya informasi DPO yang sudah lama dicari. Namun setelah tim melakukan penyidikan, ternyata di kampung ini marak peredaran narkoba. Polisi langsung menerjunkan 70 personil dan hasilnya 7 orang diamankan untuk diperiksa. Selanjutnya ke-7 orang ini akan dicek urin guna memastikan apakah mereka pengguna dan akan dikembangkan lebih lanjut. Jadi ada 6 titik kita lakukan pengecekan. Alhamdulillah kami mengamankan beberapa orang yang kami duga pengguna. Sementara yang kita amankan 7 orang, inisial A, S, M, B, KN, dan sebagainya masih kami minta keterangan. Kemudian ada sajam, kemudian ada alat-alat bekas pakai bom. Dari TKP, polisi berhasil membawa sejumlah barang bukti seperti alat hisap, sisa-sisa klip bening, kemudian sajam, serta barang bukti lainnya. Dari Oganilir Fitriadi, iNews melaporkan. Polres Muratara ringkus kurir 1 kg sabu. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ya, ini barang bukti yang kita amankan dari tersangka. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Muratara mengamankan narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Selain barang bukti narkoba, polisi juga meringkus seorang tersangka diduga merupakan kurir sabu jaringan narkoba lintas provinsi. Satuan Reserse Narkoba Polres Muratara mengamankan narkoba jenis sabu seberat 1 kg dari seorang kurir narkoba. Tersangka Muhammad Nursyam, warga Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, diduga merupakan kurir sabu jaringan narkoba lintas provinsi. Tersangka ditangkap saat petugas melakukan penyamaran dan menggunakan teknik undercover buy dengan berpura-pura memesan narkoba. Setelah disepakati, tersangka kemudian mengantarkan narkoba hingga berhasil diringkus polisi yang sedang menunggu di sebuah kawasan di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 1 kg sabu, 1 buah tas, dan 2 ponsel sebagai alat transaksi. Kapolres Musirawas Utara AKBP Eko Sumaryanto menyatakan tersangka masih diperiksa untuk mengungkap jaringan narkoba lintas provinsi. Tersangka alamatnya di Jalan Siliwangi, Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kita dapatkan amankan tersangka di Indomaret di Simpang KPR di Kecamatan Bukit. Tersangka dikenakan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dan terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara atau hukuman mati. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang driver ojek online di Palembang nyaris tewas ditusuk begal saat mempertahankan sepeda motornya yang hendak diambil pelaku. Korban mengalami luka tusuk di bagian tangan hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban kena begal Zainal Arifin, warga Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang ini mendapat perawatan medis di rumah sakit. Korban yang berprofesi sebagai pengendara ojek online ini ditusuk penumpangnya yang hendak membegalnya di Jalan Makerayu, Lorong Sawah, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Saat kejadian aksi pembegalan sempat terekam kamera CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga. Terlihat beberapa orang berlarian di lokasi kejadian. Mendapati informasi adanya pengendara ojol menjadi korban pembegalan, sektor Ilir Barat 2 Palembang langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP. Kapolsek Ilir Barat 2 Palembang Kompol Ihsan menyatakan,
Awalnya pelaku memesan pakai aplikasi ojek online, minta dijemput lalu minta diantarkan ke TKP. Setiba di titik tempat pemesanan awal, pelaku tidak mau turun dan minta diantar masuk ke dalam lorong. Namun korban menolaknya hingga pelaku mengancam korban dengan pisau. Korban sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya mengalami luka tusuk di bagian tangan. Pelaku kemudian kabur setelah warga membantu korban. Jadi waktu mau perlawanan, korban tidak ditikam, langsung ditangkis dengan tangan kanannya. Akhirnya kena luka. Begitu pisau diambil tadi, akhirnya berebut antara si tersangka dan korban. Sempat begitu berebut itu jatuh pisaunya, si pelaku berlari karena ada warga yang datang. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku yang telah dikenali ciri fisiknya. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Mariana Kabupaten Banyuasin mengamankan DPO pencurian plat baja besi dermaga. Tersangka terpaksa ditembak petugas di bagian kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. DPO pencurian plat baja besi dermaga di Desa Parajen, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin, ditangkap tim Reskrim Polsek Mariana. Warga Jalan Sabarjaya, Dusun 1, Desa Parajen, Kabupaten Banyuasin ini ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Pelaju, Palembang. Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka mengaku melakukan pencurian plat besi dermaga bersama kedua temannya yang telah tertangkap terlebih dahulu. Hasil curiannya rencananya akan dijual dan uangnya dipakai untuk membeli narkoba. Kapolsek Mariana AKP Halim Kusumo menyatakan tersangka sudah menjadi target operasi pihaknya setelah dua temannya Weli dan Agus tertangkap dan menjalani hukuman. Mereka bertiga, yang dua orangnya sudah menjalani hukuman. Tugas masing-masing, yang satu menunggu di perahu, dua orang langsung mengambil plat yang ada di situ dengan cara mencongkel. Guna menanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Aksi jambret terhadap ibu-ibu terekam CCTV. Borgol segera kembali. Jambret di depan Al-Adli. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Aksi jambret terhadap perempuan kembali terjadi di Sukarami, Palembang. Dua pelaku jambret menarik kalung ibu rumah tangga yang sedang berboncengan dengan anaknya hingga terjatuh. Aksi kedua pelaku terekam CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan korban membonceng anaknya yang masih kecil mengendarai sepeda motor. Korban berhenti dan hendak turun dari motornya. Dari arah belakang, dua pelaku berboncengan mengendarai sepeda motor langsung mendekati korban. Salah satu pelaku menarik kalung di leher korban. Korban sempat teriak hingga terjatuh dan membuat pegangan pelaku terlepas. Melihat korban berteriak, pelaku kabur dan berusaha dikejar warga, namun pelaku berhasil melarikan diri. Aksi jambret ini terjadi di depan sekolah Yayasan Al-Adli, Jalan Sukamaju, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku berani menjalankan aksinya. Korban penjambretan Mira mengaku tidak mengenali kedua pelaku yang mengenakan helm dan masker. Saya ngantar anak saya sekolah, terus saya mau stop itu kan mau turunin anak saya, terus ada tiba-tiba di samping saya itu ada orang, dialah narik kalung kayak itu kan. Jadi aku langsung panik kan kalau narik kalung aku jambret, langsung lari dia tadi tuh Kak. Beruntung korban tidak mengalami luka serius pada saat terjatuh. Meski kalung korban tidak berhasil diambil pelaku, namun kejadian ini membuat ibu rumah tangga ini trauma. Dari insiden ini, warga di sekitar lokasi kejadian semakin berhati-hati dan waspada. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ibu rumah tangga di Kabupaten Musi Banyu Asin tertipu arisan online dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Hingga saat ini pemilik arisan online kabur dengan membawa uang milik korbannya. Bersama tim kuasa hukum, sejumlah ibu rumah tangga dari berbagai desa di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyu Asin ini melaporkan pemilik arisan bodong yang kini menghilang entah kemana. Para korban telah memberikan keterangan pada tim penyidik di Polres Musi Banyu Asin terkait dugaan tindak pidana penipuan. Mereka juga membawa kwitansi dan bukti transfer sebagai barang bukti penyetoran uang arisan yang diduga dibawa kabur pelaku Indri Apriyasari. Korban juga menunjukkan foto saat menyetorkan uang arisan yang diterima suami Indri Apriyasari. Salah satu korban mengaku telah mengalami kerugian uang yang nilainya tidak sedikit akibat mengikuti arisan yang ditawarkan pelaku dengan menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Korban berharap pemilik arisan online dapat segera mengembalikan uang yang sudah disetorkan yang mencapai miliaran rupiah. Kenapa masalah arisan si Indri tadi? Kemana ini? Bandarnya ini? Nah, tidak tahu kemana? Ngilang, tidak kasih di rumah. Ini rata-rata sudah nyetor kalau ini? Iya, sudah. Ayo, kerugian sampai berapa nih? 54 juta. Kuasa hukum korban Muhammad Ilham mendesak polisi segera meringkus para pelaku penipuan arisan online tersebut.
Kami minta kepada Polres Moba dan kepada Polres Moba agar dapat mengusut tuntas permasalahan ini apabila ada dugaan-dugaan tindak pidana lainnya, termasuk dari kemungkinan potensi dari tindak pidana pencucian uang. Kasus penipuan arisan online ini masih dalam penanganan Polres Musi Banyuasin. Polisi masih memburu pemilik arisan online yang telah teridentifikasi. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
DPRD Ogan Ilir protes keras sikap HKI. Jelang Liga 2, Sriwijaya FC jor-joran kontrak pemain. Pesona wisata Komplek Rumah Limas Kampung Palembang manjakan wisatawan. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyus Sumsel edisi hari ini Rabu 31 Maret 2021. Saya Romi Afriansa, inilah Anyus Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, DPRD Kabupaten Ogan Ilir menyatakan protes keras atas pernyataan sikap PT Hutama Karya Indonesia yang menolak tuntutan warga 2 desa terhadap pembangunan underpass tol ruas Indralaya Muara Enim STA 27 Zona 3. DPRD Ogan Ilir menilai HKI tidak etis dan arogan. Kisru dan gejolak yang muncul di Kabupaten Ogan Ilir terhadap pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Indralaya Muara Enim terus bergulir. Pasalnya warga desa Tanjung Lalang, Payaraman, Ogan Ilir dan warga desa Suban Baru Muara Enim menolak pembangunan underpass tersebut karena dinilai tidak sesuai harapan. Underpass tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, padahal akses itu merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Masyarakat minta underpass dibongkar dan direvisi, namun ironisnya pihak HKI justru ngotot tetap melanjutkan pembangunan underpass dengan dalih proyek tersebut merupakan proyek negara yang tidak boleh dihambat. Proyek Direktur PT Hutama Karya Indonesia Hasan Tuh Cahyo mempersilakan warga yang keberatan untuk melayangkan surat kepada Kementerian PU Republik Indonesia. Pernyataan Hasan Tuh Cahyo tersebut membuat DPRD Ogan Ilir geram dan angkat bicara. Akan lebih baik Bapak Hasan, yaitu HKI, itu bekerja sama dengan PU itu untuk memberitahukan kepada HK di Jakarta bahwa perencanaannya kurang tepat. Jadi saya minta kepada HKI untuk mengkoreksi ulang letak-letak underpassnya, khususnya di STA 27 di Desa Tanjung Lalan, karena itu adalah jalan transportasi pertanian untuk warga membawa hasil buminya. DPRD Ogan Ilir meminta HK dan HKI untuk mengkaji dan merevisi ulang semua pembangunan yang dilakukan. Dari Ogan Ilir, Fitradi Anyus melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memfokuskan pembangunan infrastruktur yang mencapai 100 miliar rupiah. Baiknya infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada saat ini. Oleh Gubernur Sumatera Selatan. Ditandai dengan penandatanganan prasasti dan memecahkan kendi sebagai bentuk semangat pembangunan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Wali Kota Prabu Mulyo Ridho Yahya meresmikan seluruh pembangunan yang bersumber dari bantuan Gubernur di tahun 2019 hingga tahun 2020 dengan total 118 miliar rupiah. Selain pembangunan jalan perkampungan dan peningkatan akses jalan utama dalam kota, Pemprov Sumatera Selatan juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung baru bagi sekolah menengah kejuruan di Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Selama ini Prabu Muli sudah menunjukkan kinerja yang luar biasa, pembangunan yang sangat komprehensif dengan pendanaan yang sangat terbatas. Coba kita bisa membayangkan dari APBD 1,2 triliun harus terjun payung ke 800 miliar dengan tuntutan masyarakat yang sama dengan waktu punya uang lebih dari itu. Maka dibutuhkan kepiawaian, tapi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga tidak tinggal diam, itu dengan memberikan stimulan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan menyatakan akan kembali memberikan bantuan kepada Kota Prabu Muli, baik secara langsung maupun bertahap untuk menanggulangi banjir yang melanda warga di sekitar bantaran Sungai Kelekar. 2 tahun di masa kepemimpinan Herman Deru dan Mawardi Yahya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini tengah fokus pada perbaikan infrastruktur di luar kota Palembang dengan tujuan pemerataan pembangunan mulai dari pelosok desa hingga ke kota. Dari Prabu Muli, Beri Prima Anyus melaporkan.
Pemirsa, orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bersama Grab di Dining Hall Jakabaring Sport City, Palembang. Kuota 4.500 vaksinasi Sinovac yang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang bermitra dengan Grab, juga para lansia, diharapkan dapat mempercepat Kota Palembang bebas dari virus COVID-19. Percepatan menuju kota yang bebas dari virus COVID-19 serta membawa Kota Palembang menuju zona hijau, Kementerian Kesehatan melalui pemerintah Kota Palembang mempercepat seluruh masyarakat, khususnya Kota Palembang, mendapatkan vaksinasi. Dengan demikian, roda perekonomian serta aktivitas masyarakat Kota Palembang dapat kembali pulih seperti sedia kala. Setelah pelayanan kesehatan, pejabat, tokoh masyarakat, guru, dan kini giliran pelayanan masyarakat seperti ojek online turut diberi vaksinasi. Untuk memastikan proses vaksinasi berjalan lancar, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bersama Grab di Dining Hall Jakabaring Sport City, Kota Palembang. Sebanyak 4.500 kuota vaksinasi diberikan kepada seluruh masyarakat yang bermitra dengan Grab serta para lansia. Pemberian vaksinasi ini dilaksanakan selama 3 hari dengan target 1.500 kuota vaksin per harinya. Hari ini kita melaksanakan kembali vaksinasi tahap kedua, ya. Dan kali ini yang kita tuju adalah kawan-kawan atau keluarga besar dari Grab dan juga lansia. Ada sekitar 4.500 yang akan kita laksanakan vaksinasi, ya. Tentu harapan ini sesuai dengan keinginan kita bersama bahwa di tahun 2022 target kita 1,1 juta jiwa masyarakat Kota Palembang itu harus segera kita laksanakan vaksin. Dan selain aman dan halal, vaksinasi ini pun diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat. Untuk targetnya sendiri, kita tidak hanya mitra Grab, tapi kita juga melayani lansia, Bapak dan Ibu. Seperti yang kita tahu kan, Pak Menteri Kesehatan benar-benar menekankan bagaimana kita percepatan program vaksin ini ke lansia terutama. Nah, jadi kita benar-benar menggandeng lansia, kita jemput bola lansia, lalu kita juga menyediakan program bahwa untuk 50 mitra Grab tercepat perharinya yang bisa membawa lansia ke sini, itu kita kasih door prize seperti itu. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Disduk Capil layani warga via berbasis online. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih.
tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Ilir menerapkan pelayanan berbasis online sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor, namun cukup diurus dan dilakukan dari rumah. Kemudian dokumen dapat dicetak sendiri menggunakan kertas A4. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang ingin mengurus dokumen kependudukan tidak perlu datang lagi ke kantor Disdukcapil seperti biasanya. Kini masyarakat dapat mengurus dan melakukan dari rumah masing-masing, karena saat ini Disdukcapil Ogan Ilir telah menerapkan pelayanan online. Masyarakat tinggal membuka WhatsApp yang tersedia, kemudian mengikuti petunjuk dan langkah-langkah yang berikan. Jika semuanya selesai, maka dokumen kependudukan tersebut dapat langsung dicetak atau diprint menggunakan kertas A4, tanpa perlu dilegalisir lagi. Bagi masyarakat yang belum mengerti tata caranya bisa meminta bantuan kepada pemerintah desa karena perangkat telah mengikuti BIMTEK. Kepala Disdukcapil Ogan Ilir Ahmad Lutfi mengatakan layanan online ini mampu membantu masyarakat, terutama yang tinggal jauh di pelosok. Bagi yang terkendala jaringan maupun listrik, Pemkab Ogan Ilir akan menyediakan kios layanan di setiap desanya. Ya, tujuannya tidak ada lain, sesuai dengan visi misi Bupati dan perintah dari pusat untuk meningkatkan pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pada waktunya nanti tidak perlu jauh-jauh, jarak dekat, dan itu juga bentuk upaya pemerintah untuk menghilangkan pungutan liar, dan ini telah kami persiapkan. Masyarakat kami terbantu, artinya Dinas Dukcapil sudah jemput bola. Nah, biasanya kan masyarakat kan sebagaimana kata Bupati tadi perlu ongkos dan segala macam untuk ke kabupaten, maka sekarang dijemput bola ke desa. Apalagi desa Olak Lebah Baru ini mencakup dekat dengan desa-desa lain, jadi seolah-olah porosnya tengah. Jadi alhamdulillah masyarakat di desa sendiri sangat antusias dan sangat ramai. Itu saja. Program online tentunya kepala desa dan juga pihak-pihak terkait akan membantu yang menjadi online karena bukan saja skandala sinyal, tapi juga masyarakat di desa banyak belum paham mengenai untuk mengakses online. Dengan itu sosialisasi kepada masyarakat dan disertai dinas terkait untuk menyediakan jaringan-jaringan yang masih ada blank spot yang ada di Kabupaten Ogan Ilir agar program-program online tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Disdukcapil akan terus melakukan sosialisasi sekaligus jemput bola ke desa-desa, terutama dalam layanan rekam dan cetak KTP elektronik. Dari Ogan Ilir, Fitriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar serah terima lapangan, penandatanganan sekaligus sosialisasi pembangunan jaringan gas rumah tangga tahun 2021. Sebanyak 6.899 rumah tangga di Kecamatan Banyuasin, 3 akan dipasang jaringan gas rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menandatangani pembangunan jaringan gas untuk masyarakat di halaman kantor camat di Banyuasin 3. Kesepakatan ini dihadiri perwakilan pimpinan Ditjen Migas Kementerian SDM RI, Kasubdit Perencanaan dan Pengadaan Infrastruktur Migas Kementerian SDM RI. Sebagai daerah yang memiliki kandungan gas, pemerintah menegaskan akan mengedepankan kebutuhan masyarakat di daerah penghasil gas. Sebagai tahap awal, jaringan gas ini akan dibangun sebanyak 6.899 titik di Kecamatan Banyuasin 3 secara gratis. Pembangunan jaringan gas rumah tangga untuk memberikan kemudahan akses energi dan memberikan dampak positif penghematan ekonomi rumah tangga.
6.899 rumah tangga yang tahun ini insya Allah akan segera dibangun. Dan tadi sudah tanda tangan kontrak dan sudah mulai kita kerjakan dengan limit waktu sekitar lebih kurang 8 bulan ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan nanti kita juga sebelum ini dikerjakan kita sudah melakukan pengusulan 515 titik kembali untuk di 2021. Untuk 2022 kita juga sudah membuat surat untuk penambahan 15.000 termasuk betung dengan talang lamba. Jadi intinya Banyuasin gasnya gimana nih Pak? Ya. Sudah kan tahun ini dibangun ya Pak ya, yang 6.899. Target pemerintah tahun ini juga harus mengalir ya, langsung mengalir ke masyarakat. Nanti pengoperasiannya langsung PT PGN yang mengoperasikan. Karena kan pemerintah itu Pak Menteri menugaskan dengan Kapen Penugasan untuk pengoperasian oleh PT PGN. Bupati Banyuasin Askolani mengusulkan 10.000 jaringan gas rumah tangga, namun telah disetujui 6.899 rumah tangga. Dengan target 8 bulan pengerjaan, masyarakat dapat memakai gas di rumah pada November mendatang. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menargetkan masuk 10 besar dalam event Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Sumatera Selatan tahun 2021. Target prestasi menjadi atensi KONI dan Dinas Pemuda Olahraga Ogan Komering Ulu Selatan demi meraih target tersebut. Event akbar yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali tersebut rencananya akan digelar pada bulan November minggu ketiga di Oku Selatan, Oku Timur, dan Kabupaten Oku. Momen ini dapat membawa nama harum Kabupaten Oku Selatan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu KONI dan Dispora Oku Selatan berusaha keras memperbaiki peringkat lantaran sebelumnya tidak masuk 10 besar. Ketua KONI Oku Selatan Windia Alfa Dipuro mengatakan persiapan dan pembinaan dilakukan secara maksimal terhadap para atlet yang akan bertanding. Dari 33 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, Oku Selatan mengikuti 29 cabur lantaran sarana prasarana yang tidak mendukung, serta tidak adanya atlet yakni baseball, hoki, tenis lapangan, dan basket. Target peringkat 10 besar dengan perolehan medali 15 hingga 20 medali dinilai realistis bagi Oku Selatan. Waktu 7 bulan ini akan dimaksimalkan KONI Oku Selatan untuk mempersiapkan para atletnya secara matang, tentu saja dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Alhamdulillah kita dari KONI Oku Selatan kita mengikuti kira-kira sekitar 29 cabang olahraga, dan semua itu atlet-atlet itu insya Allah sudah 70% siap, karena atlet-atlet ini bukan baru kita bina sekarang, namun sudah kita bina dari beberapa tahun yang lalu, termasuk atlet-atlet yang mengikuti pada Porprov di Prabumuli tahun 2000. Pembukaan dan penutupan Porprov ke-13 tahun ini akan dilakukan di Oku Selatan sehingga menjadi momen yang sangat baik untuk mengangkat nama Oku Selatan dengan mengandalkan panorama keindahan Danau Ranau. Sejauh ini untuk sarana prasarana semua sudah siap? Ya, sudah siap, karena di sini Pak kita juga sharing dengan provinsi. Jadi sarana prasarana sharing, tapi kalau fisik ini pembangunan ini kita melaksanakannya. Insya Allah tidak ada hambatan, karena kita seperti kata KONI provinsi tadi, kita melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang kita utamakan. Berarti kita siap jiwa dan raga, 1000% siapnya, sesuai arahan Pak Bupati. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pesona wisata Komplek Rumah Limas Kampung Palembang manjakan wisatawan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 Indonesia, Sriwijaya FC melakukan perombakan kepengurusan PT Sriwijaya Optimis Mandiri dengan menunjuk Henry Zainuddin sebagai Presiden Sriwijaya FC. Tak mau kalah dengan aktivitas klub Persis Solo dan Dewa United, Laskar Wong Kito mengklaim telah mengamankan jasa sejumlah pemain Liga 1 dan pemain naturalisasi untuk naik ke Liga 1. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang juga sebagai pembina Sriwijaya FC memperkenalkan kepengurusan PT Sriwijaya Optimis Mandiri sebagai pengelola FC di Auditorium Bina Praja Palembang. Direktur Utama PT SOM, Henry Zainuddin sekaligus menjadikannya sebagai Presiden Sriwijaya FC. Dalam kesempatan ini Henry menegaskan siap bersaing dengan klub lain yang serius mempersiapkan tim seperti Persis Solo milik putra Presiden Jokowi yakni Kaisang, kemudian PSMS Medan dan Dewa United. Manajer Sriwijaya FC M. Fadli menjelaskan telah mengamankan 15 pemain berkualitas, diantaranya dari pemain Liga 1 dan naturalisasi. Khusus pemain naturalisasi berada di posisi striker dan juga manajemen sedang mendekati Christian Gonzalez. Artinya kan kita juga jor-joran juga. Sudah dibilang kemarin oleh Pak Manajer, kita juga ada pemain naturalisasi nantinya, ada pemain timnas, ada pemain lokal, ada pemain yang bagus-bagus. Tentu itu akan membuat motivasi kita bersaing untuk lebih baik. Transfer sudah hampir 80% dari yang kita incar sudah masuk ke Sriwijaya FC. Namun yang sudah pasti itu sekitar 15 pemain kurang lebih. Sementara ini. 11 kemarin ya? Ya, 11 pemain kemarin itu dari 11 pemain yang sudah pasti itu sekitar 80% baru. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan yang juga pembina Sriwijaya FC, Herman Deru berharap kepengurusan baru ini bisa mengembalikan Sriwijaya FC ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Jadi atas nama warga Sumatera Selatan, kami mendoakan agar pengurusan baru PT SOM yang dalam hal ini mengelola SFC, Sriwijaya FC, selalu diberikan kekuatan untuk
FC saat ini telah mengikat kontrak pelatih Neil Maizar dan tim dijadwalkan melakukan latihan perdana pada 1 April 2021 mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Jika Anda berencana berlibur, tidak ada salahnya jika berkunjung ke Kampung Palembang yang berada di Kelurahan 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Pesona wisata Komplek Rumah Limas yang berusia ratusan tahun ini seolah membawa Anda berada di ruang waktu ratusan tahun yang lalu. Selamat datang di Kampung Palembang, wisata Komplek Rumah Limas Klasik di Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Firma, Kelurahan 4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Meski sudah berusia ratusan tahun, rumah limas ini masih terawat sebagai cagar budaya yang terus dilestarikan. Asal mula Kampung Palembang pun tidak lepas dari masa kolonial Belanda, terlihat dari arsitektur rumahnya yang cukup unik. Kala itu Belanda melakukan pendekatan dengan masyarakat yang berada di pesisir Sungai Musi. Jika berkunjung ke Kampung Palembang, Anda seolah dibawa ke ruang waktu masa lampau, ratusan tahun silam. Komplek Rumah Limas ini merupakan peninggalan keturunan Haji Akil, penghuni pertama yang menempati kawasan pesisir Musi, Seberang Ulu 1, Palembang. Hingga saat ini Komplek Rumah Limas masih menjadi milik keluarga Haji Akil. Rumah Limas ini ditempati anak cucu dan keturunannya yang belum memiliki tempat tinggal. Rumah-rumah di sini rata-rata dibangun tahun berapa ya? Di bawah tahun 40-an, bawah tahun 40. Kalau di sini rumah paling tua yang mana ya? Ini paling tua. Ini kira-kira usianya berapa tahun ya? 100 lebih. 100 lebih. 100 lawi. 100 pokoknya 100 lebih lah. 100 lebih. Kampung Melayu ada di sini, Kampung Palembang, Lorong Firma. Apa yang kita lihat di sini, Mbak? Di sini ada rumah singgahnya Bung Karno. Umurnya itu kalau nggak salah 100 tahun lebih. Dan di depan saya ini, tempat menginapnya Bung Karno. Kalau yang di depan tadi cagar budaya juga, di situ tempat singgahnya aja. Gitu. Dalam upaya pengembangan kawasan Komplek Rumah Limas Kampung Palembang, Dinas Pariwisata Kota Palembang menggandeng keluarga pemilik rumah limas untuk memberikan pelayanan yang santun kepada para wisatawan. Harapannya tumbuh UMKM dan berdampak pada bertambahnya penghasilan perekonomian masyarakat. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap